Hukum Bernoulli adalah hukum yang dapat digunakan untuk menjelaskan gejala yang berhubungan dengan gerakan zat cair melalui suatu pengguna pipa. Bunyi hukum Bernoulli adalah jumlah dari tekanan kinetik persatuan volume dan energi potensial persatuan volume yang mempunyai nilai sama pada setiap titik sepanjang satu garis lurus. Sistem hidrolik adalah sistem yang bekerja dengan cara memindahkan daya dengan pengantarnya, yaitu zat cair, yang nantinya energi yang dihasilkan adalah energi mekanis. Tekanan dalam fluida dapat dirumuskan dengan P sama dengan F per A, sehingga persamaan hukum Pascal bisa dirumuskan sebagai berikut. P1 sama dengan P2, atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2, dengan keterangan F1 adalah gaya pada penampang benda 1, F2 gaya penampang pada benda 2, A1 adalah luas penampang pada benda 1, A2 luas penampang pada benda 2. Dalam fisika, torsi juga disebut sebagai momen atau momen gaya. Torsi adalah bentuk ekuivalen rotasi dari gaya linier. Konsep torsi diawali dengan kerja Archimedes dengan alat peraga tuas. Secara umum, torsi dapat dianggap sebagai gaya rotasi. Torsi menunjukkan kemampuan sebuah gaya untuk membuat suntikan naik ke atas. Jika penghisap diberikan dorongan, maka suntikan akan terangkat ke atas. Apabila kita beri gaya dorongan sejajar dengan lengan, maka suntikan tersebut tidak akan terangkat ke atas. Dan dapat dirumuskan sebagai berikut. Torsi sama dengan R dikali F. Alat dan bahan yang digunakan dalam penerapan hukum Bernoulli pada jembatan hidrolik yaitu gunting, penggaris, cutter, 4 buah suntikan, 1 kardus, 1 buah styrofoam, lem tembak, dan juga selang kecil. Saat suntikan ditekan, maka fluida yang ada di dalam akan mengalir melewati pipa atau selang yang akan berpindah ke suntikan lainnya untuk mendapatkan daya dorong ke atas sehingga jembatan menjadi terangkat. Kelebihan dari jembatan hidrolik yaitu yang pertama, memindahkan tenaga yang besar dengan menggunakan komponen yang relatif kecil. Yang kedua, pengaturan lebih mudah. Yang ketiga, mudah dipindahkan dalam arah kebalikan. Yang keempat, melumasi dan merawat sehingga usia pakai lebih panjang. Yang kelima, rancangan yang sederhana dan mempunyai beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, rawan terhadap kecelakaan karena akibat tekanan dari fluida yang tinggi. Yang kedua, kebocoran kecil bisa berakibat fatal baik pada pemindahan tenaga maupun penyebab kecelakaan. Yang keempat, sistem hidrolik memerlukan bagian dengan tingkat presisi yang tinggi. Yang keempat, membutuhkan perawatan intensif sehubungan dengan iklim atau cuaca supaya tidak mudah terkena karat, kotoran, dan pencemaran oli. Yang kelima, harganya mahal karena menggunakan fluida cairan yang berupa oli. Yang keenam, apabila terjadi kebocoran akan mengotori sistem sehingga sistem hidrolik jarang digunakan pada industri makanan dan obat-obatan.